Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Ini ditanya ya Kens duet Prabowo Gibran, Anies bilang kita siap tanpa tanya siapa kompetitornya begitu kan. Artinya apa? Kesiapan Anies Baswedan dan Caimin itu benar-benar matang loh begitu kan ya. Jangankan Pak Jokowi menjadi kompetitornya begitu kan. Siapapun begitu siap mereka. Karena bagi Anies Baswedan berprinsip bahwa ya yang kita hadapi itu adalah masyarakat begitu. Bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera, bukan siapa capres cawapres mereka begitu kan ya. Kata Anies Baswedan yang paling menarik adalah bukan cawapresnya dari kalangan A atau B begitu kan. Tapi bagaimana masyarakat itu bisa percaya terhadap itu begitu. Dengan adanya dinasti politik hari ini sudah jelas masyarakat sudah tidak akan memilih Pak Prabowo begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Walaupun para oligarki sangat kuat sekali, kental di atas angin begitu kan. Tapi kepercayaan publik hari ini ya tidak begitu terlalu percaya terhadap Prabowo ini begitu kan. Karena apa? Karena bisa jadi begitu kan dengan adanya peran penting dari Pak Prabowo bisa memainkan hal-hal ini semua begitu kan. Bisa saja terjadi seperti itu begitu. Saya menganggap bahwa proses dalam demokrasi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini seolah-olah ya ingin memenangkan secara secara paksa begitu kan ya. Tapi bagi Anies Baswedan santai-santai aja mereka begitu ya. Dan bahkan kata Anies Baswedan saya siap ya dengan cara apapun saya siap kata Anies Baswedan. Dan Anies Baswedan tanggal 19 ini mau berdaftar ya diperkirakan orang yang akan begitu kan ya mengantar Anies Baswedan jutaan katanya begitu ya. Ada yang mengatakan ya bahkan 2 juta orang begitu kan akan mengantarkan ya dan bahkan ini dibatasi oleh KPU yang bisa masuk kan hanya 20 orang kalau nggak salah begitu. Tapi di luar insya Allah itu banyak begitu kan. Tapi dalam hal ini kaitannya dengan politik dari Pak Prabowo hari ini begitu kan. Dia begitu sukses memainkan peran Pak Jokowi ya di dalamnya begitu kan ya. Bahkan di satu sisi memainkan peran itu begitu. Tapi melihat dari hal ini itu ada kecenderungan kekalahan besar kepada Pak Prabowo. Mengapa? Karena yang dianggap itu ya memang cawapresnya surveinya tinggi, tapi di masyarakat potensial kepada masyarakat itu tidak ada loh begitu kan. Dampaknya kecil mereka begitu. Jadi artinya apa? Menurut saya pribadi begitu kan, menjadi seorang cawapres itu ya bukan hanya bukan soal siapa bapaknya berkuasa atau tidak begitu kan, tetapi bagi salah ya instan mereka begitu. Ya harus menjadi acuan dulu begitu kan, menjadi gubernur, terus kemudian kita punya prestasi yang luar biasa di situ begitu kan. Bukan tiba-tiba menjadi cawapres. Kan begitu logikanya begitu. Maka disinilah yang kemudian Pak Prabowo kesalahan besar mereka begitu kan ya. Tetapi kalau dengan ada ini kan bisa saja PDP kalah begitu kan ya. Suara-suara dari semuanya bisa saja kalah begitu kan ini. Satu-satunya tokoh yang bisa diharapkan kalau sampai nggak lolos putaran pertama ya aneh langsung golput. Nggak peduli siapapun pemenang di putaran kedua ya katanya. Anies selalu siap ya paling top ini capres begitu. Yang penting ngibul dan ngibul ya. Mantap ayah Prabowo bahkan kamu kalah sebelum bertanding ya katanya. Ini komentar-komentar netizen banyak begitu yang mengatakan begitu ya. Salam hormat buat Anies Baswedan. Kenapa ya Anies Baswedan yang paling siap untuk menjadi ya kontestan yang paling baik begitu. Jadi orang-orang akan menganggap bahwa wah kok Anies Baswedan yang paling siap. Kira-kira seperti itu begitu. Bahkan ujung-ujungnya Mas Gibran cawapres Ganjar karena dalihnya itu setia pada PDP yang membesarkan namanya. Udah kebaca dari awal skenarionya makanya sampai sekarang belum nongol ya sama nama cawapres Ganjar katanya begitu. Lah lantas sama aja mereka begitu kan. PDIP ada kerugian besar begitu kan kalau Gibran menjadi wakil mereka karena dinasti politik. Dan sekarang pendukung-pendukung Pak Ganjar yang kemudian kritik habis-habisan. Ini bukan masalah soal capres-cawapres, tapi masalah soal batas usia mereka yang masih dicap sebagai anak ingusan begitu kan ya, yang kemudian ya meloloskan di MK dan sebagainya begitu kan. Ini yang seharusnya dikritik besar begitu kan. Menyalahi konstitusi kita begitu kan ya. Banyak hanya segelintir mahasiswa yang kemudian mendorong ya memberikan gugatan itu begitu lalu kemudian dikabulkan. Dan bahkan dari beberapa cerita dari MK sendiri begitu kan ada yang aneh dalam hal ini begitu kan. Artinya kan sudah melihat bahwa apa yang selama ini terjadi kepada Gibran itu kan sudah plus minusnya di situ begitu kan ya.
Bahkan ini ditanya case duet Prabowo Gibran, Anies bilang kita siap tanpa tanya siapa kompetitornya ya. Bahkan keren Anies Baswedan begitu ya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku begitu ya, tetap fokus pada perencanaan pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU pada hari Kamis 19 Oktober 2023. Bahkan dia mengaku siap jika memang Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu presiden di 2024. Anies menyebutkan ketika mendaftar sebagai capres dia tak akan bertanya siapa lawan dalam pesta demokrasi nanti. Kita siap mendaftar tanpa bertanya siapa yang akan menjadi kompetitor ya, ujar Anies di rumah ya di Jakarta. Bahkan mantan gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan dia bersama Mohaimin Iskandar alias Caimin saat ini hanya fokus membangun gagasan untuk pemilu presiden di 2024. Maka dari itu dia tak berpengaruh siapa lawannya. Bahkan di satu sisi mengatakan karena ini bukan berperang, ini bukan bermusuhan, ini adalah berkompetisi, membawa gagasan, yang penting gagasannya dibawa gitu kan katanya begitu ya. Itu kan sudah jelas mereka begitu. Artinya selama ini bahwa ya Anies Caimin ini tidak pernah gentar siapa lawan-lawan mereka begitu. Itulah gagasan yang kemudian itu lebih condong masyarakat itu akan memilih Anies Baswedan. Lihat saja ya Pak Prabowo jadi wakil saja begitu kan, masih sana sini begitu. Ganjarnya masih sana sini begitu. Artinya yang sudah siap dari awal memang ya Anies dengan Caimin ini begitu kan. Mengapa saya katakan itu lebih siap dibandingkan dengan yang lain? Pada hakikatnya ya masyarakat itu punya dampak begitu kan ya. Melihat bahwa wah ini serius untuk membangun bangsa begitu kan. Bukan siapa yang seharusnya untuk menjadi cawapres mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh Anies Baswedan tidak pernah tergentar dengan lawan-lawan mereka, siapapun orangnya begitu ya. Kendati demikian Anies Baswedan tak menjawab lebih jauh tentang itu karena duet Prabowo Gibran ya masih angan-angan. Kita belum tahu, yang kita tahu adalah putusan Mahkamah Konstitusi katanya begitu ya. Dan bahkan di satu sisi Anies Baswedan begitu mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi yaitu mengabulkan sebagian permohonan gugatan ya uji materi ya. Bahkan di satu sisi ya batas usia begitu tetap 40 tahun tapi hanya ditambahi dengan adanya pengalaman di situ begitu kan. Jelas ya Gibran kan masuk bisa jadi cawapres mereka. Inilah yang kemudian ya orang-orang masyarakat di Indonesia di-prank ya secara nasional. Kenapa tidak sekalian menjadi hari prank nasional begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini melihat dari apa yang dimainkan oleh kuda Troya dari Pak Prabowo ternyata cukup sukses begitu kan. Katanya sih sampai 7 kali begitu dengarnya si Gibran untuk diminta untuk menjadi cawapres mereka. Ini kesempatan loh begitu kan. Apakah bagaimana kalau kalah begitu kan? Ya pasti Pak Jokowi kalah di situ ya otomatis kan keluar dari PDIP. Mungkin Partai Gerindra akan menampung itu begitu kan. Tapi sudah saatnya begitu kan masyarakat di Indonesia ini kan melihat bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan. Gugat batas usia itu menurut saya pribadi hanya memuluskan bagaimana dinasti politik yang sebenarnya begitu kan. Dan bahkan Mahkamah Konstitusi katanya sudah diganti dengan Mahkamah Keluarga bagi netizen begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.